Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, saya Dr. Sigit Setiawadi, SPOG. Pagi ini saya akan menyampaikan tentang super sarapan dengan Nutrilite High Protein. Ya, ini dalam rangka Protein Training Series. Ya, bahannya dari Nutrilite Bapak Ibu. Agendanya nanti adalah pertama menjelaskan tentang super sarapan, kemudian cara memenuhi kebutuhan protein, dan yang ketiga bagaimana kreasi Nutrilite High Protein. Ini adalah sarapan yang biasa kita lakukan Bapak Ibu, yaitu omelet, itu proteinnya 6,5 gram, kemudian pancake pisang itu proteinnya 6,1 gram, kemudian ada lagi nasi goreng itu proteinnya 9,4 gram. Jauh di bawah kebutuhan kita yang 60 gram per hari. Jadi diet itu perlu seimbang Bapak Ibu ya. Diet itu artinya pilihan makanan yang lazim kita makan itu seimbang, yang memberi semua nutrien dalam jumlah yang memadai, tidak terlampau banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Jadi pola makan sehat itu ada 3J. Yang pertama jadwalnya harus pas, yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali camilan. Dengan jarak antara satu dengan yang lain itu 3 sampai 4 jam. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentang jumlah dan jenisnya. Jadi jumlah itu sarapan 30%, snack pagi 10%, makan siang 35%, snack sore 10%, malam 15%. Jadi ibaratnya kita makan pagi seperti raja, makan siang seperti pangeran, makan malam seperti fakir. Ya. Nah, jenisnya juga harus sesuai, protein, karbohidrat, dan lemak itu seimbang. Ya. Pastikan dalam sarapan Anda 40%-nya adalah protein. Jadi super sarapan seperti ini, esnya itu simple, cukup menambahkan 2 scoop atau sendok takar protein, punya usia, sarapannya cocok untuk semua usia, pas, kandungan nutrisinya lengkap, punya energi dengan nutrisi yang membuat energi terjaga sepanjang hari, dan ramah di kantong, dan tentu rekrutmen yang pas untuk para ABO. Nah ini kalau kita skip sarapan ya, atau tidak sarapan ya, jam 7 tidak sarapan, nanti jam 10 di kantor mulai lapar, tidak fokus, makan cemilan, ya, gorengan, dan lain-lain. Nanti jam 12 makan siang sudah tidak terkontrol karena lapar, jadi rakus banget. Kemudian jam 15 itu sudah ngantuk, banyak minum kopi, jam 18 stres, kerjaan belum selesai, hari tidak optimal. Nanti jam 8 malam, makan malam sudah tidak terkontrol, jam 12 malam lapar, ya, cemilan, tengah malam, bisa mie goreng, bisa nasi goreng, dan lain-lain. Akibatnya apa? Kurang istirahat dan sebagainya. Nah, akibatnya kalau skip sarapan itu adalah seperti ini kalau berlanjut, yaitu risiko penyakit jantung koroner, benar risiko obesitas ya, kegemukan, kolesterol, dan aktivitas harian yang tidak optimal. Jadi Bapak Ibu yang biasa meninggalkan sarapan atau tidak sarapan, ayo mulai dirubah kebiasaannya mulai sekarang. Jadi cara memenuhi kebutuhan protein seperti ini Bapak Ibu ya, karena tadi umumnya sarapan kita rendah protein. Mulai ya, ini angka kecukupan protein kita harus tahu, yaitu dewasa umum 60 gram protein per hari, anak-anak 26 gram, ibu hamil 76 gram protein. Nah, Anda lihat tadi jenis sarapan Anda tadi kurang jauh proteinnya. Jadi yang pertama Bapak Ibu perlu menambah konsumsi makanan sumber protein ya. Itu ada pepes ikan, terus ayam, telur, dan apa lagi itu? Telur, susu kedelai, kemudian tumbuh-tumbuhan yang banyak mengandung protein ya, kedelai, tahu, dan lain-lain. Jadi sumber protein itu ada dua, protein hewani itu protein lengkap, mengandung 9 asam amino esensial, memiliki kandungan vitamin B12 yang berguna dalam pembentukan sel darah merah, memperlancar sistem metabolisme tubuh, dan menjaga sistem saraf tetap sehat. Tapi ada kelemahannya juga, kekurangannya yaitu berhubungan dengan kandungan lemaknya yang tinggi, sehingga kalau terus-menerus diperbanyak meningkatkan risiko penyakit termasuk tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Nah, sebaliknya pada protein nabati, positifnya adalah itu merupakan sumber dari serat makanan yang baik dan umumnya rendah kandungan lemaknya, terutama lemak jenuh. Ya, protein nabati dikaitkan dengan rendahnya kolesterol darah dan rendahnya risiko penyakit degeneratif. Dan tidak memiliki kandungan asam amino yang lengkap
Itu negatifnya ya. Jika hanya mengonsumsi protein nabati saja, maka tubuh akan rentan mengalami kekurangan sejumlah nutrisi yang penting atau esensial ya, seperti zat besi, lemak baik, ya, vitamin B12 dan omega 3. Nah, tahukah Anda kalau Anda makan steak ya yang 85 gram itu 212 kalori, kandungan proteinnya cukup tinggi 23, tapi lemak dan kolesterolnya tinggi juga. Nah, jenis protein ada dua, yaitu protein yang lengkap, itu makanan yang mengandung semua asam amino esensial, dan protein yang tidak lengkap itu hanya sebagian saja asam amino esensial. Asam amino itu apa? Itu adalah bahan untuk menyusun protein yang digunakan untuk menyusun tubuh kita, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan sebagainya. Sehingga seperti orang yang sakit MAH misalnya, itu kan setiap hari selnya terus rusak di lambung sehingga perih dan lain-lain. Maka perlu high protein yang tinggi gitu ya. Asam amino itu adalah ada dua asam amino esensial tuh yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Itu 9 macam ya. Dan itu harus masuk dari makanan. Ini 9 ini. Saya tidak perlu menghafalkan. Dulu di Fakultas Kedokteran sudah hafal, sekarang lupa lagi. Ya, kemudian asam amino non esensial itu yang dapat diproduksi oleh tubuh, jadi tidak dibutuhkan dari makanan. Itu banyak, itu alanin, sistein, glisin dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah mengkonsumsi suplemen protein. Jadi tadi menambah jumlah makanan yang mengandung protein. Yang kedua mengkonsumsi suplemen protein ya. Ada 4 macam high protein yang coklat, itu saya yang suka ya. Kemudian ada berry flavor, itu anak-anak suka. Kemudian yang tinggi rasa green tea, nah, itu mertua saya gitu ya, hijau. Jadi di meja itu ada yang ungu, ada yang coklat, ada yang hijau, macam-macam Bapak Ibu. Nah, ada yang powder, yang all plant itu biasanya dipakai kalau kita mau membuat jus. Jadi hampir semua ini ada di rumah saya. Dengan suplemen protein itu praktis Bapak Ibu, bisa diminum kapan saja, di mana saja, bisa jadi pengganti untuk makanan tinggi lemak, makanan berkalori tinggi, mudah ditambahkan ke makanan dan minuman yang lain ya. Suplemen protein bisa menjadi pelengkap untuk makanan kaya protein. Kalau Bapak Ibu ke ADC di Surabaya, tapi di mana pun juga bisa. Bapak Ibu bisa pesan ini protein. Itu cuma 25.000 dan dapat PV itu ya. Pesan minuman protein aja untuk merasakan dulu, baru kemudian nanti bisa membeli proteinnya. Jadi nutrient high protein itu lengkap Bapak Ibu, mengandung 9 asam amino esensial yang penting bagi tubuh, berkualitas ya. Jadi PDCAAS-nya 1, itu sempurna ya, jadi mudah diserap oleh tubuh. PDCAAS itu protein digestif bla bla bla, saya lupa ya. Dan ini non GMO ya, jadi bukan berasal dari kedelai yang istilahnya itu modified genetik ya, jadi rekayasa genetik, nah, bukan seperti itu. Dan tinggi protein, 13-17 gram protein per sajian Bapak Ibu, itu memenuhi 22-28% dari asupan protein per hari. Kedelai itu pilihan yang lebih sehat ya, kedelai mengandung senyawa yang unik yang disebut isoflavon ya, yaitu sebuah fitoestrogen, dan berdasarkan bukti ilmiah dari lebih dari 50 studi independen, FDA Amerika Serikat menyimpulkan bahwa 25 protein kedelai dalam makanan rendah lemak, jenuh, dan kolesterol dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, jantung koroner adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia. 1 dari 2 orang meninggal itu karena jantung koroner. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang duduk berdua dengan seseorang, mungkin bukan Bapak Ibu, tapi sebelahnya. Bagi sebelahnya ya mungkin sebelahnya lagi. Kacang polong ya, kaya lisin, orginin, tidak menyebabkan alergi ya, daya cernaknya tinggi. Gandum itu kaya metionin, daya cernak tinggi. Nah, ini kreasi-kreasi nutrient high protein. Jadi kalau gandum ditambah dengan kacang polong ditambah dengan kedelai itu jauh lebih bagus untuk memenuhi kebutuhan protein harian. Ya. Kita lihat ini protein spinach omelet, jadi menggunakan bayam ya. Nah, dibaca saja, saya tidak akan menjelaskan satu persatu.
Ini kalorinya 374 dan proteinnya 29,9. Jadi hampir separuh dari kebutuhan protein sehari sudah bisa dicukupi dengan sarapan. Dan banana pancake tadi ya, contoh sarapan yang tadi, ini 316 kilokalori, proteinnya 27,5 gram. Jauh lebih banyak daripada banana pancake yang biasa kita makan. Kemudian fried rice atau nasi goreng ini kalau ditambahi dengan high protein jadi 410 kilokalori dan proteinnya 20,2 gram. Jadi sekarang kalau perubahan tadi ditambah dengan protein, maka yang tadinya 6,5 gram menjadi 29,9 gram. Pancake yang tadinya proteinnya cuma 6,1 gram menjadi 27,5 gram. Sedangkan nasi goreng yang tadinya proteinnya cuma 9,4 gram menjadi 20,2 gram. Dan itu sudah cukup hampir separuh dari kebutuhan setiap harinya. Nah, kreasi lainnya bisa dengan body key ya. Kalau Bapak Ibu sedang diet, ingin menurunkan berat badan, gunakan body key. Ini yang saya gunakan. Setiap malam saya mencampurkan 1 protein dan 1 body key. Ini yang lebih canggih. Kalau saya enggak, campur aja, biasa kasih air, diminum gitu aja. Atau dicampurkan dengan Vito powder ya, yang biasanya digunakan untuk minuman ya, ada yang rasa orange, ada yang rasa seperti jeruk ya, citrun, dan satunya lagi rasa berry ya. Ini bisa didapat dengan ada yang bentuknya kaleng seperti itu, ada yang pakai saset ya, isi 20 saset. Terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana. Ini dicampurkan seperti ini ya. Jadi lihat sendiri aja campurannya seperti apa. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah memperhatikan apa yang saya sampaikan. Jadi mulailah menggunakan protein ya, di samping untuk kesehatan Bapak Ibu juga untuk kesehatan keuangan Bapak Ibu. Bayangkan kalau Bapak Ibu sudah memakai high protein, kemudian ditiru oleh 100 orang di grup Bapak Ibu, 100 orang kemudian masing-masing ditiru oleh 10 orang lagi ada 1000, 10 orang masing-masing meniru lagi 10 orang ada 10.000. Berapa omsetnya? Berapa penghasilan Bapak Ibu? Besar banget. Tapi semua dimulai dari kita mencoba sendiri. Oke, kita bisa makmur, bisa sehat, bisa cantik bersama MW. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi.